Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan membaca tafsir juz 30 dari At-Tafsir Al-Muyassar. Di surat apa? At-Takwir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza asy-syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal 'isharu 'uttilat wa idzal wuhushu husyirat wa idzal biharu sujjirat wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat wa idzas suhufu nushirat wa idzas samaa'u kushitat wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat alimat nafsum ma ahwarat. Ya, ini dari ayat pertama sampai ayat yang ke-14 sesuai dengan tafsirnya di sini. Idza dzarfun lima yustaqbalu minaz zaman. Ya, kapan waktunya nanti. Asyamsu matahari kuwirat luffat dilipat digulung wa dhahaba dhauha sehingga dhahaba hilang dhauha cahayanya sinarnya wa dan idza kapan waktunya nanti an-nujumu bintang-bintang ingkadarat ay tanatharat berjatuhan fadhahaba sehingga hilang nuruha cahayanya wa idzal jibalu dan kapan waktunya nanti al jibalu gunung-gunung suyirat diberjalankan an wajhil ardi dari muka bumi fasarat sehingga ia menjadi habaan debu munbathan yang berterbangan yang tercerai-berai wa idzal 'isharu 'uttilat wa idza dan kapan waktunya nanti al-'ishar an-nauqu unta al-hawamilu yang sedang bunting unta-unta yang sedang bunting an-nuq uttilat ay turikat tidak dipedulikan atau ditinggalkan wa uhmilat dan tidak dipedulikan lagi diterlantarkan tidak dipedulikan padahal yang namanya unta kalau sedang bunting itu ya dirawat sama orang-orang jazirah sana namanya unta kalau sedang bunting itu rezeki yang besar dirawat oleh mereka. Ini nanti pada waktunya unta-unta itu yang bunting ditinggalkan dan tidak lagi dipedulikan.
Wa idzal wuhusyu, dan kapan waktunya nanti al hayawanat al wahsyiyah. Al hayawanatu al wuhusyu, bila binatang-binatang, hewan-hewan al wahsyiyatu liar, hewan-hewan liar. Husyirat ay jumi'at, dikumpulkan, waktu litot, dan dicampur adukkan, disatukan. Untuk apa? Liyaqtassallahu, untuk Allah Subhanahu wa taala membalas, min ba'dhiha, dari sebagian binatang-binatang itu, li ba'dhin, untuk sebagian yang lainnya. Jadi binatang-binatang buas, binatang-binatang liar itu nanti dibangkitkan sekedar untuk dibalas, dikisos. Yang pernah ya menerkam ya temannya sesama binatang, nanti di akhirat dibalas. Yang punya tanduk menanduk, pernah di dunia menanduk hewan lain yang gak punya tanduk, nanti di akhirat dibalas. Setelah itu mereka oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan turab, jadikan tanah. Ya. Saking adilnya Allah Subhanahu wa taala, sampai pun binatang saja nanti tidak ada yang kezalimannya itu tidak terbalaskan, dan yang dizalimi tidak mendapatkan keadilan, tidak ada. Semua mendapatkan keadilan. Wa idzal biharu, dan kapan waktunya nanti al biharu, lautan-lautan, sujjirat, ukidat, dinyalakan, fasarat, sehingga ia berubah, ala idhamiha, dengan begitu luasnya berubah menjadi apa? Naron tatawaqqadu, api yang menyala-nyala, api yang berkobar-kobar. Wa idzan nufusu zuwijat, wa idza, dan kapan waktunya nanti an-nufusu, jiwa-jiwa, zuwijat ay kurinat, bi amsalha wa nadhairiha, kurinat, dipasangkan, bi amsalha, dengan jiwa yang semisal dengan dia, wa nadhairiha, yang sepadan dengan dia, yang sama dengan dia. Orang mukmin jiwa-jiwanya disatukan dengan jiwa-jiwa orang-orang mukmin, orang-orang kafir disatukan jiwanya dengan orang-orang kafir, orang musyrik dengan orang-orang musyrik, orang munafik dengan orang-orang munafik, dan begitu seterusnya, orang zalim dengan orang-orang zalim. Wa idzal mau'udatu su'ilat, wa idza, dan kapan waktunya al mau'udatu ay at-tiflatu, bayi wanita, al madfunatu hayatan, yang dikubur hayatan, hidup-hidup, su'ilat, ditanya, yaumal qiyamati, di hari kiamat nanti, su'ala, pertanyaan tatyibin laha, pertanyaan yang akan membuat lega hati mereka, wa tabkitin liwaidiha, wa tabkitin, dan membungkam, liwaidiha, orang yang mengubur dia hidup-hidup. Ya, jadi bayi-bayi yang waktu di dunia, bayi-bayi wanita, bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup, nanti ketika dibangkitkan ditanya. Ya. Pertanyaan itu akan membuat hati mereka tenang, lega, dan yang mengubur mereka hidup-hidup akan apa? Terbungkam, diam, dan ketakutan. Bi ayyi dzambin qutilat, ini pertanyaannya kepada bayi-bayi perempuan tadi. Bi ayyi dzambin, sebab dosa apakah, ya, qutilat, kana, ya, dafnuha, sebab dosa apakah dahulu, karena di sini tamah, hasola dafnuha, kana dafnuha, ya, sebab dosa apakah terjadi
penguburannya hidup-hidup? Ini pertanyaannya. Pertanyaan ingkar, pengingkaran kepada yang menguburnya hidup-hidup. Wa idzas suhufu, dan kapan tiba waktunya as-suhufu, nanti as-suhufu, suhuful a'mal, lembaran-lembaran catatan amal perbuatan manusia, uridat, nusyirat ay uridat, ya, dipamerkan, digelar. Wa idza, dan kapan waktunya nanti as-sama'u, langit, kusyitat ay kuliat, ya, dicabut. Kuliat itu dicabut. Wa uzilat min makaniha, kemudian dibuang dari tempatnya. Langit dicabut kemudian dibuang dari tempatnya. Langit kan sakaf. Langit itu kan apa? Atap. Ya, dilepas dari tiang-tiangnya, dibuang. Kalau itu atap rumah, tapi langit nggak ada tiangnya, dia hanya atap tanpa tiang, dilepas, dibuang. Ya, dipindahkan dari tempatnya. Wa idzal jahimu su'irat, wa idza, dan kapan waktunya nanti al jahimu, neraka. Wa idzan naru, dan kapan waktunya nanti an-nar, neraka. Su'irat ay uqidat, dinyalakan. Ya, wa udrimat, dan dikobarkan, dinyalakan, dan udrimat, dikobarkan sampai menjadi bara. Wa idzal jannatu, dan kapan waktunya nanti al jannatu, surga, darun naimi, kampung kenikmatan. Uzlifat ay kurribat, uzlifat kurribat, didekatkan, min ahliha, kepada penduduknya, al muttaqina, dari kalangan orang-orang yang bertakwa. Surga didekatkan kepada penduduknya oleh Allah Subhanahu wa taala, kepada para penduduknya dari kalangan orang-orang yang bertakwa. Idza waqa'a dzalika, apabila semua itu telah terjadi, apabila semua yang tadi disebut dari ayat pertama sampai ayat yang ke-13 sudah terjadi, tayaqqanat, alimat nafsum ma ahdarat, tayaqqanat wa wajadat kullu nafsim ma qaddamat min khairin aw syarrin. Setiap jiwa yakin dan merasakan ma qaddamat, apa yang telah dia perbuat, min khairin, dari kebaikan, aw syarrin, ataupun kejahatan. Apabila semua itu terjadi, ayat 1 sampai 13 tadi, maka setiap jiwa, ya, alimat, mengetahui dengan yakin dan merasakannya langsung balasan atas setiap perbuatannya yang baik ataupun yang buruk, tanpa terkecuali. Ayat yang berikutnya, ayat 15, fala uqsimu bil khunnas, al jawaril kunnas, wal laili idza as'as, was subhi idza tanaffas, innahu laqawlu rasulin karim, dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin, muta'in thumma amin. Fala di sini bukan artinya tidak. Ya, la uqsimu, la uqsimu, la uqsimu itu artinya sumpah. Ya, lanya itu seperti huruf tanbih, seperti apa? Kata untuk mengambil perhatian orang yang diajak bicara supaya memperhatikan.
Jadi fala uqsimu itu seolah-olah ya falanya tidak ada, uqsimu. Siapa yang bersumpah? Allah Subhanahu wa taala. Aqsamallahu taala, Allah Subhanahu wa taala bersumpah bil khunnas bin nujumil mukhtafiyah anwaruha naharon. Al khunnas adalah an-nujum, bintang al-mukhtafiyati yang bersembunyi, anwaruha cahayanya, naharon di siang hari. Semua bintang berarti, semua bintang kan cahayanya bersembunyi di siang hari. Semua bintang. Allah bersumpah bil khunnas, bintang-bintang yang menyembunyikan cahayanya di siang hari. Al-jawari al-kunnas, al-jawari al-jariyati, bintang-bintang yang berjalan. Al-kunnas wal mustatirati, dan yang bersembunyi, ya apa namanya, menutup diri, mustatirah menutup diri, fi abrajiha, ya di peredarannya. Ini al-jawaril kunnas, ini nama bintang, al-khunnas, al-jawari, al-kunnas, bintang, nama bintang semua. Semua bintang begitu. Ya, dia berjalan, dia di siang hari cahayanya tersamarkan, dan dia menutup diri dengan abrajnya, ya. Wal-laili idza as'asa, wal-laili, dan demi malam. Allah bersumpah dengan malam hari, idza aqbala bi dhalamihi, as'asa ketika aqbala datang, bi dhalamihi dengan kegelapannya. Allah bersumpah dengan malam hari ketika dia datang dengan apa? Kegelapannya. Ini mana as'asa. Was-subhi, dan Allah bersumpah dengan waktu subuh, idza dhahara diyauha, was-subhi idza tanaffasa, ketika dhahara, ya nampak, diyauha cahayanya, sinarnya. Untuk menjelaskan apa Allah bersumpah dengan bintang, dengan malam, dengan subuh. Innahu laqaulu rasulin karim, untuk menjelaskan kemuliaan Al-Qur'an. Innal Qur'ana, sesungguhnya Al-Qur'an, la tablighu, qaul di sini maknanya qaul tabligh. Ya, benar-benar ya merupakan wahyu yang disampaikan oleh Rasulun Karim, oleh utusan yang mulia, huwa Jibril alaihissalam, yaitu Jibril alaihissalam. Al-Quran ini benar-benar disampaikan, ucapan yang disampaikan oleh Jibril, Rasul yang mulia. Dzi quwwatin, yang memiliki kekuatan, fitanfidhi, dalam menunaikan ma yu'maru bihi, segala apa yang diperintahkan kepadanya. Inda dhi arsy makinin, sahib makanatin rafi'atin, yang memiliki posisi yang mulia, indallahi, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Muta'in tuti'uhul malaikah, yang ditaati oleh seluruh malaikat. Thamma amin mu'tamanin alal wahyi,
dipercaya mengemban wahyu alladzi yanzilu bihi, yang dibawa turun olehnya. Ya. Ini malaikat Jibril. Sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar ucapan firman Allah yang disampaikan oleh Jibril, Rasul yang mulia, pemilik kekuatan dalam menunaikan apa yang diperintahkan kepadanya. Malaikat yang memiliki kedudukan yang luhur di sisi Allah, yang ditaati oleh para malaikat yang lain, yang dipercaya mengemban wahyu yang dibawa turun olehnya. Wa ma sahibukum bimajnun. Mim ketemu ba itu idgham apa? Idgham apa mim ketemu ba itu? Bi gunnah. Iya. Ikhfa syafawi. Nah. Ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi itu bacaannya dirapatkan apa bibirnya apa tidak? Khilaf. Baik. Antum ikut mazhab yang mana? Baik. Wa ma sahibukum bimajnun. Ayat 22 ya. Wa ma sahibukum bimajnun wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Wa ma sahibukum wa ma Muhammadun alladzi ta'rifuna. Muhammad yang kalian kenal tidaklah dia itu bimajnun, tidaklah dia itu gila. Perhatikan makna sahib di sini dalam tafsirnya ya. Makna sahib di sini dalam tafsirnya. Sebagian orang-orang sekuler, orang-orang pluralisme, mereka memakai ayat ini dalil ya, bersahabat. Muhammad saja bersahabat dengan orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Sahib di sini artinya apa? Orang yang dikenal oleh mereka. Ya. Dan tidaklah Muhammad yang kalian kenal, makanya disebut sahib, bimajnun. Dia gila. Majnun apa? Kerasukan jin. Walaqad ra'a Muhammadun sallallahu alaihi wasallam yakni Jibril. Muhammad itu benar-benar telah melihat Jibril bil ufuqil mubin alladzi ya'tihi bir risalah, yang datang kepadanya bir risalati, membawa pesan dari Allah Subhanahu wa taala, ala suratihil haqiqiyati, pada wujudnya yang sebenarnya, allati khalaqahullahu 'alaiha, yang Allah Subhanahu wa taala menciptakan Jibril pada wujud tersebut, bil ufuqil mubin fil afaqil azim, di langit yang sangat luas, min nahiyatil masyriqi, dari arah timur, bi Makkah, di Makkah, wahiyar ru'yatul ula, dan itu merupakan kesempatan pertama kali beliau melihat Jibril dalam wujud aslinya. Al-waqi'atu, terjadi di ghari Hira, di gua Hira. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Jadi Nabi SAW telah benar-benar melihat malaikat Jibril dalam wujud aslinya, ya, di Makkah, di gua Hira, ya, di langit yang luas. Wa ma huwa wa ma Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu alal ghaibi bi dhaninin bi bakhilin. Dhanin maknanya bakhil. Ya. Tidaklah Muhammad SAW itu bakhil. Apa bakhil itu? Pelit. Pelit.
bil alal ghaib. Ma makna alal ghaib di sini? Fit tablighil wahyi, dalam menyampaikan wahyu. Ya, tidaklah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bakhil dalam menyampaikan wahyu sehingga berkhianat. Tidak menyampaikan semuanya, tidak. Kalau dalam Quran terjemahan ghaib di situ diterjemahkan ghaib saja kayaknya ya. Maksudnya ghaib di situ adalah al-wahyu. Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma huwa biqauli syaitonir rajim. Wa ma hadzal Qur'anu, dan tidaklah Al-Qur'an ini biqauli, ucapan syaitonir rajim, ucapan setan yang terkutuk, yang terlaknat. Mana rajim? Ay matrudin min rahmatillahi, yang terusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Walakinnahu kalamullah wahyuhu, akan tetapi Al-Qur'an ini merupakan kalamullah, firman Allah, wa wahyuhu, dan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bantahan kepada yang mengatakan Al-Qur'an itu makhluk. Al-Qur'an kalamullah. Al-Qur'an kalamullah. Ayat 26. Fa aina tadhhabun in huwa illa dzikrul lil alamin liman syaa'a minkum ay yastaqim wa ma tasyaa'una illa ay yasha' Allahu rabbul alamin. Fa aina tadhhabu bikum uqulukum, maka kemanakah hilangnya akal waras kalian? Fit takdzibi, kalian tidak percaya bil Qur'ani, terhadap Al-Qur'an, ba'da, sesudah hadhil hujaji, sesudah datangnya bukti-bukti al-qati'ati yang kuat ini. Maka kemanakah perginya akal waras kalian? Kalian mendustakan Al-Quran, tidak percaya kepada Al-Quran sesudah datangnya bukti-bukti yang sangat kuat ini. In huwa illa dzikrul lil alamin, ma huwa, tidaklah Al-Quran itu illa, melainkan dzikrun mau'izatun, nasihat, peringatan, minallahi, dari Allah Subhanahu wa taala, lil alamin, li jami'in nas, bagi seluruh manusia. Lil alamin, bagi seluruh manusia, lafdzun am. Kemudian liman syaa'a minkum, liman syaa'a minkum, yaitu bagi siapa di antara kalian yang menginginkan, yang menghendaki, an yastaqima, untuk dia istiqamah, alal haqqi wal imani, di atas kebenaran dan iman. Ya, liman syaa'a minkum ay yastaqima alal haqqi wal iman, bagi siapa di antara kalian yang menginginkan untuk istiqamah di atas kebenaran dan di atas keimanan. Ini orang-orang musyrik jahiliyah nyimak betul. Ya, ketika ayat-ayat Al-Qur'an ini turun, dibaca oleh Nabi SAW, disampaikan kepada mereka, itu mereka menyimak betul. Ya. Nah, sekarang musibah kalau ada orang Islam dibacakan Al-Qur'an enggak menyimak. Ya. Malah sibuk yang lain, sibuk dengan urusan yang lain, ya. Kalah dia sama orang-orang musyrik jahiliyah. Makanya di sini Allah bicara dengan khitabkum, kalian. Dengan khitab apa? Kalian. Dalam bahasa Arab itu kalau ada khitab kalian, itu yang diajak bicara benar-benar hadir di situ, bukan ghaib. Bukan apa? Ghaib. Namanya mukhatab. Hadir di situ, dhamir mukhatab.
Liman syaa minkum ayastaqima 'alal haqqi wal iman. Yaitu bagi siapa di antara kalian yang ingin untuk istiqomah 'alal haqqi, di atas kebenaran, wal imani, dan iman. Wa ma tasya'unal istiqamata, dan tidaklah kalian mampu untuk istiqamah, tidaklah kalian menginginkan istiqamah, wala taqdiruna ala dzalika, tidak pula kalian mampu untuk istiqamah di atas kebenaran dan keimanan, illa, kecuali ayyasha Allahu rabbul alamin, bi masyiatillahi, kecuali dikehendaki, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbul alamin, rabbil khalaiqi ajma'ina, yang menciptakan seluruh makhluk tanpa terkecuali. Jadi manusia menginginkan untuk istiqomah. Ada juga manusia yang tidak menginginkan untuk istiqomah di atas al-haq dan iman. Yang menginginkan untuk istiqamah di atas al-haq dan iman, dia tidak akan mampu, tidak akan menginginkannya, tidak akan mampu untuk istiqamah kecuali atas kehendak dan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya karunia yang besar, seseorang itu memiliki keinginan untuk istiqamah di atas kebenaran dan iman. Lebih besar lagi nikmat itu, Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan dia istiqamah. Allah takdir istiqamah itu berarti cinta. Takdir Allah kalau kebaikan itu namanya cinta. Jadi Allah mencintai kebaikan untuk dia. Nikmat yang besar. Ya, itu nikmat yang besar. Takdir itu kan ada yang baik, ada yang buruk. Ya. Kalau antum baca Al-Qur'an ketemu dengan lafaz Allah menghendaki, apa yang dikehendaki Allah di situ? Kalau hal-hal yang baik, rukhsah, keringanan, kebaikan, maka artinya menghendaki di situ artinya apa? Cinta. Ya, mencintai, Allah menyukai, mencintai. Ya. Allahul musta'an. Tapi insyaallah kita cukupkan sampai di sini, kita lanjutkan tafsir surat Al-Infitar di pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam, sallallahu ala Muhammadin wasallam, alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khair.